Bahannya saya ulangi lagi ya sahabat tani, bahan yang diperluin yaitu 1 butir telur, itu harganya ya kira-kira Rp2.000 kayak gitu loh. Kemudian micin sebungkus, nah itu harganya cuman sekitar Rp1.000. Kemudian garam kasar kira-kira Rp500 kayak gitu loh, karena nggak banyak pakainya. Dan air kolam ikan, nah kita butuhnya sekitar 10 liter. Dan itu bisa kita dapetin secara gratis kayak gitu ya sahabat tani. Sekarang mari kita lakukan proses pembuatannya. Pertama, kita kocok dulu telur sampai muncul buih-buih. Kemudian kita tambahin micin dan kocok lagi beberapa menit. Nah, dikocok gitu ya sahabat tani. Oke, jika sudah dikocok rata, maka masukin kocokan itu pada air kolam ikan yang 10 liter tadi ya sahabat tani. Kemudian aduk secara merata. Kemudian, nah ini opsi ya sahabat tani, kalau mau ada itu boleh banget kayak gitu loh. Apa? Gunain 1,5 sendok makan garam kasar dan aduk sampai dia tuh larut. Jika sudah, masukin juga ya sahabat tani pada campuran larutan yang tadi udah kita aduk-aduk. Nah, jika sudah, maka masukin pada wadah ya sahabat tani. Dan saran saya, carilah botol sebagai wadahnya. Entah itu botol air mineral misalnya, atau botol yang lain kayak gitu loh. Yang penting botol ya sahabat tani. Kemudian masukin airnya tuh satu persatu di dalam botolnya sampai habis. Kemudian gantung botol itu dan biarin terjemur sampai warnanya tuh berubah jadi merah. Dan kalau warnanya udah merah ya sahabat tani, artinya pupuk organik cair bakteri fotosintesis super itu sudah mengandung bahan organik yang tinggi dan juga mineral di dalamnya dan siap diaplikasikan pada tanaman kita. Dan lama proses perubahan warna itu ya bervariasi kayak gitu ya sahabat tani. Ada yang 10 hari udah merah kayak gitu loh, ada yang 14 hari, ada yang bahkan sampai sebulan baru merah. Dan dosis yang kita gunain buat pengaplikasian penyemprotan itu kisaran 15 sampai 30 ml per 2 liter airnya. Atau dosisnya adalah 75 sampai 100 ml air per 10 liter airnya, dan semprotin pada waktu pagi hari, oke? Nah, kita masuk ya sahabat tani pada Q&A bakteri fotosintesis super. Pertama, kalau seandainya air kolam ikan itu nggak ada, terus gimana? Nah, ini ya sahabat tani, maka jawaban saya gunain biang bakteri fotosintesis. Dan itu tuh banyak kok dijual di online shop, macam kayak Shopee misalnya, kemudian Tokopedia gitu loh. Dan buat air pengencernya, maka Anda gunain yang namanya air hujan sebagai pengencernya, oke? Kemudian pertanyaan kedua, boleh nggak saya gunakan kantong plastik es batu atau kantong plastik buat ngebungkus gula kayak gitu loh sebagai wadahnya, boleh nggak? Maka saya jawab nggak boleh ya sahabat tani, wajib botol. Karena gini, 3 kali kami percobaan ya sahabat tani, dimana yang pakai botol kayak gitu loh, kemudian ada juga yang pakai plastik kayak gitu loh. Apa yang terjadi coba? Yang pakai plastik itu bener sih 5-7 hari itu udah merah kayak gitu loh. Tapi lama-kelamaan kemudian memutih sampai balik lagi ke warna asalnya. Sedangkan yang botol, nah meskipun agak lama memerahnya, tetapi merahnya tuh bakal terus-menerus ya sahabat tani. Jadi kalau Anda tuh disaranin pakai botol, ya gunain pakai botol ya nggak sahabat tani. Karena pasti kan orang yang udah nyaranin ini udah meneliti ya sahabat tani, dan juga udah mencoba berkali-kali. Kalau ternyata pakai botol, ya udah Anda pakai botol, oke? Dan pertanyaan ketiga, nah mungkin ini juga banyak ditanyain kayak gitu loh. Boleh nggak pengaplikasiannya itu dicampur sama pupuk daun atau pestisida misalnya? Ya kalau pupuk daun masih boleh ya sahabat tani, tetapi kalau pestisida itu sama aja Anda ngasih orang kayak gitu loh, terus Anda ngasih racun di dalamnya, mati ya sahabat tani. Dan buat Anda yang penasaran bagaimana sih wujud dari bakteri fotosintesis yang udah jadi ketika kita perbesar menggunakan mikroskop, maka ini dia ya sahabat tani wujudnya, silakan. Nah,
Jadi ya sahabat tani, wujud dari bakteri fotosintesis itu macam kayak bulat-bulat gitu ya sahabat tani. Nah, oke, jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silakan kasih jempol, dan jempol